Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kenalin kita dari kelompok IoT. Ada saya Christophorus, ada teman saya Yosef, dan ada teman saya Rizky. Eee, Pada kesempatan kali ini kami bakal coba untuk mempresentasikan, eee, project kami yang berjudul Smart Luggage System, IoT Based Cloud Tracking and Motion Detection. Sebelum kita mulai, mungkin kami ingin pertama-tama ingin berterima kasih kepada Pak Ilviko dan Pak Alex, sebagai penyalur materi IoT ini. Ya, jadi mungkin bisa kita mulai untuk next slide. Untuk agenda yang bakal dibahas pada presentasi kali ini, yaitu pertama ada latar belakang, tujuan, manfaat, arsitektur dan desain sistem, sensor dan perangkat yang digunakan, protokol yang digunakan, terus setup dan instalasi platform monitoring di Cloud Azure, snapshot code, sama live demo dan kesimpulan. Untuk latar belakang kenapa kami mengusung proyek ini, yaitu dikarenakan oleh meningkatnya kasus kehilangan dan pencurian koper pada tempat umum seperti terminal bus atau bandara. Yang kedua, kurangnya sistem pelacakan koper secara real-time dan terintegrasi dengan cloud. Yang ketiga, kebutuhan akan sistem monitoring gerakan untuk deteksi aktivitas mencurigakan. Untuk contoh kasusnya, yang kami temui, yaitu pada tanggal 13 Februari 2019, ada seorang korban bersama keluarganya ikut dalam penerbangan pesawat Lion Air dari Surabaya menuju Denpasar. Dia kehilangan material senilai 3 sampai 4 juta rupiah. Korban menjelaskan bahwa awalnya memang tidak membeli bagasi dikarenakan berat koper yang dibawa tidak lebih dari 7 kilogram. Ia sempat membawa masuk koper tersebut ke dalam kabin pesawat, namun karena alasan kabin penuh maka koper dipindahkan ke bagasi, di mana hal ini meningkatkan probability untuk koper tersebut disalahgunakan. Yang kedua, berikutnya tujuan, yaitu merancang dan membangun smart luggage system dengan pelacakan yang berbasis IoT. Berikutnya, untuk mendeteksi pergerakan koper secara otomatis dan mengirimkan notifikasi kepada dashboard yang telah disediakan. Yang ketiga, menyediakan visualisasi data melalui platform cloud Thingsboard. Untuk manfaat dari proyek ini, yaitu untuk meningkatkan keamanan dan pencegahan pencurian koper di tempat umum seperti yang terjadi pada korban pada studi kasus sebelumnya. Yang berikut pemantauan koper secara jarak jauh secara real time. Baik, selanjutnya, saya akan menjelaskan sensor-sensor dan perangkat apa saja yang kita gunakan dalam proyek IoT kali ini. Yang pertama itu ada ESP32 sebagai microcontroller utama kami. Kenapa kami memilih ESP32? Karena dia sudah built-in dengan Wi-Fi, di mana, nanti data-data yang akan kami kirimkan ini memerlukan Wi-Fi. Selanjutnya, untuk sensor pertama itu kita menggunakan MPU 9250, di mana, sensor ini merupakan sensor gerak yang terdiri dari akselerometer dan gyroscope untuk mengirimkan data ketika terjadi sudden motion atau guncangan secara tiba-tiba. Lalu selanjutnya ada GPS modul yang merupakan sensor utama kami untuk men-tracking lokasi dari koper ini, di mana data yang akan dikirimkan ini nantinya berbentuk, latitude dan juga longitude. Selanjutnya ada juga sensor SW420. Sensor ini merupakan, untuk mendeteksi getaran jika, adanya goncangan terhadap koper. Selanjutnya ada juga buzzer sebagai aktuator untuk mengirimkan indikator peringatan dan juga dapat di-trigger secara langsung oleh user pada aplikasi nanti. Selanjutnya untuk input supply-nya kami menggunakan power bank sehingga lebih portable. Berikut ilustrasi alat yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, mulai dari pojok kiri atas, ada ESP32 seperti yang bisa kita lihat, di mana sudah built-in dengan Wi-Fi untuk membantu kami mengirimkan data-data yang akan dikirimkan ke cloud monitoring-nya. Lalu selanjutnya ada MPU 9250, GeoNeo 6M, buzzer sebagai aktuatornya, lalu untuk input supply-nya ada power bank dan juga SW420 untuk vibration-nya. Untuk arsitektur dan sistem desain pada proyek kali ini, pertama-tama, semua data dari sensor akan dikirimkan melalui microcontroller kita, yaitu ESP32 yang sudah mempunyai built-in Wi-Fi. Data-data yang akan kami kirimkan ini berupa sudden motion yang dapat bersifat true atau false, lalu juga ada vibration juga yang sifatnya true atau false, apakah terdeteksi atau tidak. Selain itu ada juga, lokasi latitude dan longitude yang akan digunakan untuk men-tracking lokasi cover ini. Nanti
data-data tersebut akan dikirimkan ke Thingsboard Cloud sehingga dapat diakses di mana saja, dan divisualisasi dalam bentuk web app dan juga mobile app yang telah disediakan dari Thingsboard. Untuk flowchart-nya kurang lebih seperti berikut, di mana ketika device ESP kita sudah menyala, kami akan membaca semua data dari sensor-sensor seperti getaran, sudden motion, dan juga lokasi dari GPS. Lalu data tersebut akan kami kirimkan menggunakan protokol MQTT, di mana nanti data-data tersebut akan divisualisasikan dalam platform cloud Thingsboard. Dan apabila terjadi getaran ataupun sudden motion secara tiba-tiba, kami akan mengirimkan notifikasi juga melalui alarm built-in-nya Thingsboard. Selanjutnya, ini adalah arsitektur sistem di Thingsboard yang kami temukan, di mana multiple device ini akan mengirimkan data-datanya, baik itu melalui protokol HTTP maupun MQTT, mungkin yang paling banyak digunakan. Namun pada proyek kami kali ini, kami menggunakan protokol MQTT, di mana jika menggunakan MQTT ini nanti akan ada queue atau antrian sehingga tidak membebani kinerja dari server Thingsboard tersebut. Lalu dari Thingsboard sendiri nanti akan menyimpan data-data tersebut, baik secara ada pilihan database yang terstruktur atau SQL maupun NoSQL. Alasan kami menggunakan protokol MQTT pada proyek kali ini adalah karena overhead data yang kami gunakan ini kecil ya, tidak seperti video ataupun image yang memerlukan besar sehingga memerlukan HTTP. Dan juga untuk proyek kali ini kita, dengan menggunakan protokol MQTT, kita tidak perlu menggunakan koneksi langsung antara klien dan server. Sehingga, jika nantinya untuk pengembangan ke depannya memerlukan device yang lebih banyak, tidak akan membebani kinerja dari server karena adanya sistem antrian seperti pada slide sebelumnya. Lalu dengan protokol MQTT ini, perangkat IoT dengan power source yang kita gunakan portable power bank juga akan lebih hemat karena tidak perlu menyala secara terus-terusan. Mute. Oke. Lalu untuk setup dan instalasi platform dan monitoring ini kami lakukan di Cloud Azure. Jadi sistem yang kami gunakan ini menggunakan platform Thingsboard yang di-hosting di layanan cloud Microsoft Azure seperti itu. Jadi platform yang Thingsboard ini jadi kita gunakan sebagai kontrol data dan juga monitoring untuk si Smart Lagi System ini. Nantinya ini untuk ESP32 ini yang terpasang di koper akan mengumpulkan data dari berbagai sensor tadi yang kita gunakan tadi seperti GPS, ada MPU 9250 juga dan juga SV420 untuk vibration sensor. Nantinya ESP ini akan mengirimkan data ke Thingsboard menggunakan protokol MQTT tadi. Lalu nanti di dalam Thingsboard-nya ini data akan diterima dan divisualisasikan dalam bentuk grafik dan juga peta untuk GPS seperti itu. Lalu sistem ini juga kita menggunakan pengiriman notifikasi secara otomatis dan jika sistem mendeteksi ada pergerakan mencurigakan, nah Thingsboard ini akan mengirimkan RPC atau remote procedure call untuk mengaktifkan buzzer sebagai alarm gitu. Jadi keunggulan utama dari sistem yang kami buat adalah kemampuannya yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja melalui koneksi internet. Selama ESP32 ini memiliki koneksi internet, jadi dia bisa melakukan pengiriman telemetri dan juga notifikasi ke Thingsboard yang nantinya Thingsboard akan mengirimkan ke perangkat dari web dashboard maupun dari mobile device. Dengan arsitektur ini juga sistem Smart Lagi System kami juga tidak hanya bersifat reaktif, tapi juga proaktif dalam mencegah kehilangan dan memberikan informasi dan peringatan untuk Smart Lagi System yang kita bawa secara real time. Mungkin untuk snapshot code-nya.
Oke, jadi ini untuk snapshot code-nya kami menggunakan beberapa library. Di sini ada library Arduino H, itu untuk dari sisi untuk library Arduino-nya. Lalu ada juga untuk library dari PubSub client, ini untuk koneksi ke arah publisher dan subscriber client untuk ke arah Thingsboard. Di sini juga ada Tiny GPS Plus serta hardware serial, ini untuk memastikan kita menginput untuk library dari si GPS, yang modul GPS yang kita gunakan. Lalu ada juga untuk library dari MPU 9250, ini adalah library untuk accelerometer dan gyro yang kita gunakan. Nah, di sini ada Wi-Fi SSID dan password yang prototipe kita gunakan untuk terkoneksi ke jaringan Wi-Fi untuk bisa mengakses ke Thingsboard Cloud-nya. Dan di sini juga ada Thingsboard server, dan port di sini digunakan 1883 karena kita menggunakan MQTT seperti itu. Dan juga di sini juga ada akses token dari Thingsboard Cloud yang kita gunakan seperti itu. Nah, untuk ini juga kita ada define di awal untuk konfigurasi dari pin yang kita gunakan. Lalu untuk beberapa object initialization kami lakukan juga untuk tiap-tiap library. Dan juga untuk karena kami menggunakan buzzer, jadi untuk tiap-tiap timing dari buzzernya itu agar buzzernya ketika kita nyalakan atau tone ketika terdeteksi adanya vibration atau adanya koper kita saat dibanting itu kita batasi menjadi untuk getaran ini ada 2 detik, dan untuk ketika dilempar koper kita ini ada di 3 detik. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada fungsi juga untuk Wi-Fi Connect. Nah, di sini Wi-Fi Connect ini kita juga memberikan notifikasi di dalam terminalnya apabila Wi-Fi-nya ini sudah terkoneksi atau belum berhasil terkoneksi. Lalu ada juga untuk notifikasi untuk MQTT untuk di terminal agar kita bisa debugging itu untuk melakukan pengecekan apakah MQTT-nya interkoneksinya sudah terhubung ke MQTT di Thingsboard Cloud-nya atau belum. Seperti itu. Lalu untuk fungsi selanjutnya ini ada juga fungsi telemetri yang kita kirim ke arah Thingsboard. Di sini juga ada kita menggunakan rumus untuk akseleratornya ya. Jadi untuk sensor gyro dan akselerator ini untuk sudden motion gitu. Jadi sudden motion ini misalnya ketika koper kita dilempar itu kan pasti ada sudden akselerasi ada akselerasi yang secara tiba-tiba gitu ya, yang bisa kita deteksi gitu. Jadi untuk dari rumusnya ini yang untuk total akselerasinya ini agar tidak terlalu sensitif, kita melakukan pengesetan di 1,5 karena pada gerakan normal ini sendiri biasanya ada di angka 1 gitu. Jadi dan juga kalau misalnya pergerakannya kecil itu mungkin hanya 1,0 sekian naiknya. Jadinya kita naikkan sedikit agar apabila sedikit ekstrim gitu ya, agar bila sedikit ekstrim kita nggak terlalu harus ekstrim banget, tapi nggak terlalu sensitif banget. Jadi dari beberapa trial yang kami lakukan 1,5 ini masih merupakan sweet spot seperti itu. Nah, ini debug output-nya ini untuk lebih ke untuk monitoring juga untuk di sisi serialnya untuk memastikan apakah sudden motion ini terdeteksi atau tidak. Yang nantinya untuk telemetri ini akan dikirimkan juga ke arah Thingsboard Cloud-nya. Nah, lalu ini juga ada debugging untuk GPS.
Jadi kami juga menaruh debugging di sini untuk memastikan kalau latitude dan longitude dari GPS ini terdeteksi. Dan juga untuk fungsi selanjutnya yaitu RFIC handler, di mana RFIC handler ini digunakan untuk mengirimkan mengirimkan perintah apabila saat kita menekan tombol RPC di ThingsBoard di smartphone gitu ya. Jadi ketika kita tekan dia akan mengirimkan fungsi untuk menyalakan buzzer melalui si ThingsBoard cloud-nya, seperti itu. Nah, lalu untuk konfigurasi yang standarnya untuk initial config-nya di setup ini kita masukkan seluruh pin mode yang tadi udah kita define dan juga fungsi-fungsi connect to untuk terkoneksi ke Wi-Fi dan juga pengetesan MQTT dan juga untuk inisialisasi I2C di sini kita juga lakukan. Nah, lalu untuk dari loop-nya sendiri ini kita juga masukkan fungsi untuk reconnect untuk MQTT karena untuk melakukan pengecekan apakah MQTT-nya masih terkoneksi atau tidak, dan juga untuk GPS kita memastikan juga untuk fungsi GPS di sini, jadi agar GPS-nya selalu dikirimkan secara berkala untuk update lokasinya dan juga untuk tracking seperti itu. Di sini juga ada heartbeat LED-nya, jadi kita juga memastikan bahwa untuk GPS-nya ini masih locking ke arah satelit, seperti itu. Oke, next-nya mungkin kita akan langsung saja ke live demo. Jadi ini merupakan live demonya. Jadi di sini kita bisa lihat ada perangkat. Kita pakai breadboard juga, dan di sini ada untuk ESP32. Ini pin yang terkoneksi. Di sini kita bisa lihat juga ada GPS-nya. Nah, ini untuk si GPS-nya. Lalu ada buzzer di sini. Ini ada SW420-nya dan di sini ada gironya. Nah, di sini kita bisa lihat GPS-nya ini dia blinking ya. Nah, ini artinya adalah GPS-nya ini sudah locking, jadi dia akan terus men-tracking posisi longitude dan latitude dari si perangkatnya, di mana dalam hal ini koper kita gitu. Nah, lalu untuk sudden movement-nya, ini kita akan coba untuk gerakan. Banting sedikit. Nah, itu dia akan bunyi ya ketika kalau ada dia mendeteksi getaran atau sudden movement gitu ya. Kita bisa lempar sedikit mungkin gitu. Ada sudden movement, dia mendeteksi ya. Itu dia mendeteksi juga adanya sudden movement. Oke. Nah, itu ada getaran juga ya. Lalu apabila kita mengirimkan sinyal tadi bus RPC seperti ini, nah ini juga kita bisa mendeteksi lokasi dari si koper kita ini apabila nanti hilang, seperti itu. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi ke arah untuk dari sisi ThingsBoard Cloud-nya. Oke, di sini ada ThingsBoard Cloud-nya ya. Jadi ini adalah dashboard yang kita gunakan. Nah, di sini kita bisa ngelihat untuk maps-nya ini untuk tracking ya, untuk tracking posisi dari smart luggage system-nya itu ada di mana. Nah, di sini sudah terdeteksi di pinpointing maps-nya. Lalu untuk selanjutnya
Ini ada tombol buzz ya. Buzz ini adalah tombol buzzer untuk kita bisa mendeteksi atau ketika kita misalnya smart luggage system kita hilang, nah itu ya, apabila ditekan ada bunyi untuk kita bisa tracking juga kira-kira posisinya di sebelah mana dengan mengikuti maps ini juga. Nah, dan juga untuk alarmnya sendiri dia kalau misalnya tadi ya, jadi ada mendeteksi vibration misalnya getaran ekstrim, di sini kita diberikan untuk notifikasi dari alarmnya seperti itu. Lalu di sini kita bisa lihat untuk aplikasi Thingsboard-nya ya. Nah, ini untuk Thingsboard di iOS atau Nah, di sini kita bisa lihat dashboard yang tadi kita create. Nah, kita juga di sini bisa melihat nah ini tadi yang buzzernya, lalu ini untuk tracking GPS-nya, tracking untuk estimasi posisi dari smart luggage system kita. Lalu di sini juga ada alarmnya, gitu. Jadi alarm ini dia ini kira-kira kita bisa lihat dia untuk timestamp-nya dan juga tanggalnya ini kelihatan dia type-nya apa. Di sini type-nya vibration tadi ya. Ketika kita lempar dan kita banting, di sini ada alarm juga muncul di sini. Dan misalnya kita tekan tombol RPC ini juga dari yang aplikasi mobile juga bisa gitu ya. Nah, dia juga berbunyi. Nah, di sini juga kita bisa lihat alarmnya ya. Untuk notifikasi alarmnya di sini juga bisa kita lihat. Dan juga untuk device apa saja yang terkoneksi di sini juga kita bisa lihat juga. Nah, di sini ada yang tracker GPS kita seperti itu. Nah, ini untuk yang di mobile. Oke, jadi kesimpulan dari proyek yang telah kami kerjakan ini adalah yaitu yang pertama pastinya sistem koper pintar atau smart luggage system ini juga sudah berhasil mendeteksi gerakan dan lokasi secara real time, gitu ya. Dan juga yang kedua ini untuk dari dashboard-nya sendiri, yaitu yang kita gunakan Thingsboard. Thingsboard ini juga sudah cukup efektif untuk memonitoring dan visualisasi data untuk smart luggage system ini, baik dari segi GPS maupun dari getaran dan juga sudden motion gitu ya. Untuk monitoring dan visualisasinya datanya juga sudah baik dan karena ini di cloud bisa diakses kapan saja dan di mana saja gitu ya. Baik menggunakan web apps, baik menggunakan web tadi gitu ya, menggunakan browser ataupun menggunakan mobile apps seperti yang tadi di live demokan itu di iOS gitu. Dan juga dan di Android pun juga sudah ada ya. Yang penting mobile apps untuk di smartphone seperti itu. Dan pastinya smart luggage system ini juga bisa meningkatkan keamanan baggage atau luggage kita gitu ya, travel bag kita atau koper kita di tempat publik gitu. Jadinya ketika kita sedang bisnis trip atau sedang traveling gitu ya, kita tidak usah khawatir lagi akan kehilangan dari koper atau luggage kita gitu, karena dengan menggunakan smart luggage system ini kita bisa mendeteksi dan juga mengetahui status dari luggage kita apakah aman atau tidak, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.